Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Thank you. My name is Mariani. In writing this journal, I am with Ustadz Muhammad Irham and Ustadz Muhammad Sadiq Sabri. The title of research, namely, Implementation of Tabi'in Interpretation in the Book of Tafsir and Hadith, Study in Tafsir At-Tabari and Sahih Bukhari. Sorry beforehand, I will ask Indonesia speaking. Dalam jurnal kami yang berjudul Implementasi Tafsir Tabi'in dalam Kitab Tafsir dan Hadis, Kajian dalam Tafsir At-Tabari dan Sahih Bukhari. Pertama-tama yang diambil sebagai pendahuluan kami yaitu kami mencantumkan ada beberapa hadis, diantaranya yang pertama dari Imran ibnu Husain radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik di antara kalian adalah abad masaku, kemudian selanjutnya periode sahabat, kemudian selanjutnya periode tabi'in. Nah, di sini kami memfokuskan lagi dari Abu Hanifah berkata bahwa majani at-tabi'ina fahum rijal wa nahnu rijal. Dalam artinya apa yang datang dari tabi'in maka mereka pria dan kami pun pria. Nah, di sini perkataan tersebut dikatakan oleh tabi'in tentang penafsiran tabi'in. Pada dasarnya sesama tabi'in memiliki kredibilitas dan kualitas yang sama di dalam penafsiran Al-Quran. Berangkat dari introduction jurnal kami yang dimana diwakilkan oleh dua perkataan, pertama dari Rasulullah, lalu kedua di sisi lain dari Abu Hanifah. Metodologi penelitian dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode studi kitab dengan pendekatan tafsir secara kualitatif dan berbasis pustaka, dengan memperhatikan aspek mazhabut tafsir dan manahijul mufassirin atau manhajut tafsir di dalam kitab tersebut, yaitu kitab At-Tabari dan Sahih Bukhari. Nah, kalau berbicara tentang penafsiran tabi'in, maka kami mengambil penafsiran Mujahid sebagai titik fokus jurnal kami. Karena Mujahid merupakan salah satu tafsir klasik yang sangat langka dan jarang dikaji. Oleh karena itu, kajian tafsir Mujahid ini merupakan terobosan baru untuk mengkaji lagi dan menelaah kembali tafsir abad klasik. Oke, berangkat dari itu kami mencantumkan singkat biografi Mujahid. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Hajjah Mujahid Ibnu Jabar Al-Makki. Ia lahir di Mekah tahun 21 Hijriah pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ia wafat dalam keadaan sujud pada tahun 104 Hijriah. Nah, untuk lebih menguatkan penulisan kami mencantumkan ada beberapa contoh penafsiran Mujahid. Salah satunya di Quran surah Al-Infitar ayat 9 dengan sabda kallabal tukadzibuna biddin. Dengan terjemahnya bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Nah, di sini Mujahid menafsirkan ad-din dengan al-hisab. Beliau menafsirkan kata ad-din dengan kata al-hisab. Lalu kemudian di Quran surah Al-Waqiah, kami mencantumkan juga di Quran surah Al-Waqiah di mana di ayat 86 di situ bersabda falaula in kuntum ghairu madinin. Nah, di sini dalam artiannya mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah. Nah, di sini Mujahid menafsirkan kata madinin dengan muhasibin. Lalu selanjutnya kami sertakan di Quran surah Hud ayat 44 langsung saja bahwa Mujahid menafsirkan al-judi dengan jabalun bil jasirah. Lalu kemudian di Quran surah Ibrahim ayat 16 Mujahid menafsirkan sadid dengan kaihun wadamun. Next, lalu di Quran surah Al-A'raf ayat 45 Mujahid menafsirkan ya baguna iwajan dengan yaltamisuna laha iwajan.
Lalu kemudian di Quran surah Al-Anfal ayat 22. Di sini dalam terjemahannya mengatakan bahwa sesungguhnya binatang atau makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang yang pekah dan tuli yang tidak mengerti apapun. Nah, di sini Mujahid menafsirkan ayat tersebut dengan menukilkan pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ayat ini kitabnya untuk sekelompok dari suku Abdudar. Nah, di sini kami mengambil referensi dari kitab Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari dalam judul bukunya Al-Jami'us Sahih pada jilid ke-6 halaman 61. Nah, karena dalam judul jurnal kami terkait dengan kitab tafsir dan hadis, maka kami mengambil salah satu hadis dari Mujahid. Dalam sabdanya mengatakan bahwa artinya dari Mujahid dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa jika istri-istri kalian minta izin ke masjid pada malam hari, maka izinkanlah. Nah, lalu kemudian dalam jurnal kami juga mencantumkan karakteristik of Mujahid interpretation. Nah, karakteristik penafsiran Mujahid. Kami mencantumkan ada dua. Yang pertama itu sumber tafsir, lalu yang kedua adalah ciri khas Mujahid dalam menafsirkan di masanya, pada masa tabi'in. Nah, pertama itu sumber tafsir. Kami mengambil ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga adalah sahabat, dan yang keempat adalah ijtihad pribadi tabi'in. Nah, kami di sini mencantumkan ciri khas, di mana ciri khas terfokus kepada Mujahid sebagai tokoh mufassir tabi'in. Nah, yang pertama kami mengatakan di sini bahwa mayoritas penafsirannya menggunakan penafsiran dengan biroi daripada bil ma'thur, padahal ia bukan murid dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahkan ia adalah murid dari sahabat yang gemar menggunakan riwayat bil ma'thur, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, inilah ciri khas yang membedakan Mujahid dengan mufassir tabi'in lainnya. Lalu kemudian di bagian B, dalam menafsirkan Al-Quran, Mujahid menggunakan rational relation atau relasi rasional, munasabah. Nah, hal ini dapat dilihat pada contoh pertama. Mujahid tidak menafsirkan lafal ad-din secara tekstual, yaitu dengan agama dan ajaran. Akan tetapi, Mujahid menafsirkan secara kontekstual dengan melihat munasabahnya, sehingga lafal ad-din ini ditafsirkan dengan al-hisab. Lalu kemudian di bagian C. Bagian C dalam menafsirkan Al-Quran, Mujahid menggunakan taradud, di mana taradud itu adalah lapasnya banyak sedangkan maknanya satu. Nah, hal ini dapat dilihat pada contoh kedua dan keempat di Quran surah Al-Waqi ayat 86 tadi sama Quran surah Ibrahim ayat 16 tadi, di mana Mujahid mencari lafal mutaradib dan madinin agar para muslimin awam mengetahui makna tersebut, sehingga Mujahid menafsirkannya dengan lafal muhasibin. Lalu yang terakhir itu di bagian D, dalam menafsirkan nama tempat yang mubham di Al-Quran, Mujahid menggunakan penjelasan yang global, tidak detail. Nah, hal ini dapat dilihat pada contoh ketiga di Quran surah Hud ayat 44 tadi yang saya sebutkan. Nah, di sini Mujahid hanya memberikan gambaran umum tentang lafal al-judi dengan Jabalul bil Jasirah. Karena perkembangan teknologi pada masa tabi'in belum berkembang, sehingga belum diketahui lokasi yang dimaksud. Nah, kini al-judi ditafsirkan oleh tim penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia dengan bukit yang terletak di Armenia sebelah selatan yang berbatasan dengan Mesopotamia. Oke, jadi
Penutup dari pengantar jurnal kami itu adalah kesimpulannya bahwa karakteristik penafsiran Mujahid dalam kitab Sahih Bukhari yaitu pertama, sumber tafsirnya dari Al-Quran, hadis, sahabat, dan ijtihad pribadi. Kedua, di antara ciri khas penafsiran Mujahid adalah mayoritas penafsirannya menggunakan penafsiran dengan biroi, menggunakan munasabah, taradub, dalam masalah mubham menggunakan metode ijmali. Nah, penelitian tentang penafsiran tabi'in sangat menarik dan urgen dilakukan. Seyogyanya terdapat penelitian lebih lanjut dan komprehensif agar dapat menyikap corak dan ciri khas yang belum tersentuh dengan saksama. Nah, dalam penelitian kami mencantumkan ada 61 daftar pustaka referensi yang kami ambil dari berbagai kitab, kemudian jurnal-jurnal, lalu kemudian riset-riset yang bisa membantu kami menguatkan riset kami. Mungkin dari kami, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wasta'ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.